kasih kepada Allah bukanlah sesuatu yang boleh dipilih atau tidak. Artinya kasih yang daripada Allah itu bukan suatu pilihan. Saya mau pilih kasih itu boleh, saya atau tidak, itu tergantung saya, tidak. Tapi itu adalah suatu kepastian, keharusan yang harus dilakukan. Pergumulan yang silih berganti menghampiri hidup kami, hati kami percaya sebab kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, yang akan menolong kami, yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewatinya. Saat hari kami bersyukur segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ambil alih waktu pemberitaan Injil firman-Mu saat sore hari ini. Hamba-Mu yang masih muda, penuh keterbatasan dan kekurangan bahkan kelemahan. Mohon ampun, urati hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam nama Yesus, juga anak-anak Tuhan yang boleh mendengar firman Tuhan saat hari ini, Tuhan yang tolong mereka boleh juga melakukan firman itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Semua sehat? Sehat. Itu sehat. Tadi bagi bisa dikatakan sudah makan ya belum lah. Kalau jam berapa ini? Saya belum makan malam. Dan kalau makan siang sudah kan? Sudah. Belajar ketika dengan saya, gue makan sama itu. Oke. Nah saat hari ini kita kembali lagi dalam ibadah kita. Saya seperti kayak baru perintisan gitu ya. Perintisan. Puji Tuhan, mudah-mudahan ini saya terkabulkan. Hari Sabtu kemarin kita sudah berbagi kasih lewat kolam renang. Jadi muka siapa yang tidak nampak di sini perhatikan. Nampak semua nampak ya. Awalnya satu situ ya. Karena sini. Saya khusus ini ngapain atau saya ngapain dulu? Ini satu. Orang itu fotografer ya. Oke deh. Tidak juga. Nah, ini kenapa saya buat indahnya kasih yang tersalurkan? Kebanyakan orang Kristen mengaku orang Kristen hidup dengan kasih, tapi kasihnya setengah bendera. Artinya kasihnya itu tidak secara gemblang, tidak secara nyata, artinya memang nyata tapi setengah-setengah juga, artinya tidak seluruhnya. Padahal firman Tuhan bilang kasihilah sesama manusia, artinya tidak ada batasan. Ya, selagi masih manusia berarti harus dikasihi, dan orang yang dikasihi itu juga seharusnya tahu diri. Tetapi di dunia zaman sekarang ada satu pribadi yang menyelamatkan dunia dengan cara memberikan nyawanya, tetapi dunia itu malah menolaknya, dunia itu malah menghujatnya, dunia itu malah menyalibkannya di bukit Golgota. Dan kita juga sering sekali seperti itu. Dan bahkan kita juga salah satu pelakunya lewat aktivitas sehari. Yesus datang dari surga, Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16, supaya menyelamatkan dunia agar saya dan saudara diselamatkan. Tetapi seleksi kali saya dan saudara menyalibkan dia untuk yang kedua kali lewat tingkah hidup kita, lewat cara kita, lewat pola hidup kita sehari-hari. Indahnya kasih yang tersalurkan. Ini adalah inti
dari apa yang akan kita dengarkan saat hari ini. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Mengajar kita sama-sama berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Nanti ayat yang keempat kaum pria, lalu 5 ayat 5 kaum wanita, seterusnya sampai ayat 9. Kita bersama-sama. Sudah ketemu? Amin. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dimulai dari kaum pria. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau ikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah ikat di gambar pada gigimu. Dan haruslah engkau segasinya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, tema kita saat kali ini adalah kasih yang utama dan yang paling terbaik. Yang disebut dengan Shema atau yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah sama, artinya mendengar. Nah, di dalam kehidupan orang Yahudi, bagian ini dikenal mereka pada zaman Yesus karena diucapkan setiap hari, dan orang Yahudi yang saleh dan secara tetap dalam kebaktian sinagoge. Artinya Shema yang baru kita bacakan ini mulai dari pas ayatnya keempat sampai ayat ke-9 itu dilakukan berulang-ulang. Dan bahkan kalau saudara-saudara mereview kembali bacaan tadi, di sana ada dikatakan sampaikan dan ajarkanlah itu berulang-ulang, baik dalam keadaan makan, duduk, minum, dan di dalam perjalanan sekalipun harus kamu sampaikan. Kenapa? Karena pada zaman itu anak-anak itu harus ditekankan hukum Taurat. Dalam Ulangan pasal 4, pasal 6 ayat 4 sampai 9 sering disebut dengan Shema, yang artinya mendengar. Dan ini adalah merupakan pernyataan terbaik mengenai kodrat monoteis, ya, monoteistis. Bagi mereka yang menganut kepercayaan monoteistis atau kepercayaan hanya satu Allah yang mengatur segala sesuatu ini. Sampai sekarang penganut ini masih ada, bukan monoteis. Mereka percaya untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan dalam ayat 5 sampai ke 6. Untuk mengajarkan iman kepada mereka, iman mereka dengan tekun kepada anak-anak mereka, ayat 7 sampai 9. Jadi ini adalah merupakan suatu perintah yang harus dilakukan. Apa? Karena pada zaman itu kalau tidak dilakukan akan ada konsekuensinya. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 13 dan selanjutnya sampai pasal 30 ayat 2, saudara akan menemukan dua hal. Yang pertama, kasih kepada Allah bukanlah sesuatu yang boleh dipilih atau tidak. Artinya kasih yang daripada Allah itu bukan suatu pilihan. Saya mau pilih kasih itu boleh, saya atau tidak, itu tergantung saya, tidak. Tapi itu adalah suatu kepastian, keharusan yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Karena apa? Karena Yesus juga melakukan itu. Karena Dia ingin menggenapi firman, karena Dia ingin menyelamatkan saudara-saudara yang nantinya juga setiap hari kita menyerahkan Dia yang kedua kali. Yang kedua, kasih yang membalas kasih Allah kepada umatnya. Allah berkewajiban berbakti kepadanya dan menepati perintah-perintahnya. Maksudnya adalah Yesus itu berbakti kepada Allah Bapa di sorga dan menepati perintah dari Allah Bapa di sorga sehingga Ia turun ke dunia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan. Perintah itu secara langsung tidak disebut lagi dalam perjanjian lama kecuali hanya dalam kitab Ulangan. Jadi
dalam tulisan Musa 5 kitab Musa ketika saudara baca tidak ada lagi, hanya dalam ulangan saja. Karena dalam kitab ulangan disimpulkan dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan. Itu disimpulkan di dalam kitab ulangan. Kenapa disebut kitab ulangan? Karena semua apa yang disampaikan dari kejadian sampai bilangan itu disimpulkan di dalam kitab ulangan. Dengan mengutip ulangan pasal 6, ya, dengan mengutip ulangan pasal 6 ayat 5, Yesus berkata bahwa perintah kasih kepada Allah itu adalah perintah utama. Dalam Matius pasal 22:37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, kekuatanmu, yang artinya tidak ada batasan untuk mengasihi Tuhan. Maka semua hidup kita harus dedikasikan untuk mengasihi Tuhan. Kenapa mengasihi pacar, mencintai pacar itu bisa, bahkan maaf cakapnya, ya, bahkan memberikan hidup ini untuk pacar kita, bahkan sampai sekarang terjadi hampir keluar nikah karena saking cintanya kepada pacarnya, sampai kepemilikannya atas hidupnya pun diberikan. Kenapa kepada Yesus tanggung-tanggung? Kenapa kepada Yesus harus perhitungan? Kenapa hanya datang kepada Yesus, itu pun harus disuruh? Dan itu kalaupun datang disuruh dipanggil, itu pun bercampur tidak enak hati. Kenapa? Itu menjadi satu hal yang sangat miris sebenarnya. Padahal Yesus datang ke dunia menembus hidup saya dari kebinasaan. Tetapi apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya berikan untuk membalas ketika dinasihati pun, seperti tadi sore saya nasihati, kenapa belum mandi? Siapa yang belum mandi kok? Bukan yang bilang, oh Tuhan, terima kasih masih ada yang bilangkan. Si anu belum mandi kok? Si anu masih tidur. Itu bukan tindakan kasih, tapi itu bukti bahwa engkau keras kepala. Karena masih bersyukur ada yang diingatkan. Karena apa? Kalau saudara hidup dalam kitab perjanjian lama, kalau saudara hidup dalam kehidupan perjanjian lama, saudara berbuat dosa sekalipun, ya, berbohong sekalipun, bahkan mencuri, tanganmu dipotong pada saat itu. Kenapa? Karena kehidupan pada zaman itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada negosiasi. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia supaya hukum itu ditiadakan, diganti dengan hukum yang baru, yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Hanya cukup mengasihi Tuhan. Saudara tidak perlu lagi mati di bukit Yehuda tersalib telanjang di sana. Hanya cukup mengasihi Tuhan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Cukup itu, dan tetap setia. Allah mendambakan persekutuan dengan umatnya dan memberikan mereka suatu perintah yang sangat perlu ini untuk mengikat mereka kepadanya. Yang artinya perintah yang Tuhan berikan ini bukan suatu pilihan seperti sampaikan, tapi suatu hal yang diinginkan Tuhan agar terjadi persekutuan dengan umatnya. Karena hanya dengan mengasihi Tuhan, saudara dan saya tahu diri. Saya dan saudara akan sadar diri bahwa kamu, saya dan saudara adalah bukan karena gagah kuatku, tapi karena penyaliban Yesus di bukit Golgota. Jangan persembahkan hidup kepada hal duniawi, apalagi pada pacarmu, sampai harus memberikan. Jadi memang kami kasihnya dengan kasih, rasa bersyukur dan kesetiaan. Ulangan 4 ayat 37, mereka akan mengenal dan bergembira karena Dia yang adalah Yesus dalam hubungan perjanjian. Dan kedua, pada perintah yang utama dan pertama ini bersamaan dengan perintah yang kedua untuk mengasihi sesama. Karena bukti saudara mengasihi Tuhan itu tersalur kepada saudaramu, kepada sesamamu. Bukti engkau mengasihi sesamamu itu terbukti ketika dia persekutuan dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah bersekutu dengan Tuhan tapi mengasihi sama kita pun berat rasanya. Lagi dalam Imamat pasal 19 ayat 18, tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, semua hukum dan dalam kehidupan orang Yahudi dan 630 lebih itu tersimpul di dalam hukum ini. Dalam Matius pasal 22, kasihlah Tuhan Allah dengan seluruh kekuatanmu, kasihlah sesamamu manusia tanpa memandang yang lain. Ketaatan sejati kepada Allah dan perintah-perintah yang dimungkinkan hanya apabila itu bersumber pada iman dan kasih kepada Allah. Pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai bangsa Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata dengarlah ini adalah merupakan kata kerja Ibrani dari kata Shema, dan itu dari bentuk kata kau imperatif. Ya, kata yang mempunyai pengertian mendengar untuk melakukan. Jadi saudara mendengar firman Tuhan hanya cukup mendengar tetapi melakukan. Tanda bukti saudara mengasihi Tuhan harus melakukan perintah itu. Saudara, seperti sampaikan kemarin, tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan, tapi saudara harus melakukannya. Kalau ketika kita berbicara mengenai berkat, lebih banyak berkat yang dilakukan daripada hanya mendengar. Karena ketika sudah mendengar akan lupa, tapi kalau sudah dilakukan, walaupun dalam keadaan lupa, tapi sedikit masih ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, arti kata kerja ini adalah merupakan fokus dari perjanjian Allah. Kata mendengar, dengarlah hai Israel. Ya, ini adalah merupakan fokus dari perjanjian Alkitabiah. Dan ini menyiratkan bahwa kata ini digunakan secara liturgis dalam acara ibadah pada waktu ibadah yang diterapkan dalam Ulangan pasal 4 dan lain sebagainya, dan di dalam doa juga dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6 yang sudah kita baca tadi. Dan ini dilakukan sejak masa pembangunan Bait Suci kedua tahun 516, dan itu terjadi diulang-ulang. Itulah makanya saudara sedia pagi mendengar firman Tuhan, supaya saya dan saudara tidak lupa akan firman Tuhan, tidak lupa siapa pencipta itu, tidak lupa siapa pemberi nafas hidup. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebenarnya kata Tuhan itu Esa apa sih? Ketika saya teliti dalam Holy Bible, Holy Bible NIV adalah The New International Version, dan ini adalah merupakan terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab yang pertama kali terbitkan pada tahun 1978 oleh penerbit Biblika, sebelumnya disebut International Bible Society, dan juga New America Social ini, New America Standard Bible. Di dalam kedua kitab ini, kata pengertian Tuhan itu tetap sama. Dan bahkan di dalam Holy Bible, NRSV juga, Good News Bible, Today English Version juga mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri. Nanti saudara akan simpulkan di sini apa maksud dari semua ini. Apa maksud dari semua ini? NRSV itu adalah The New Revised Standard Version, Standard Version. The New Jerusalem Bible (NGB) juga mengatakan bahwa satu-satunya Yahweh dalam efek atau setiap bintang, atau dalam ini adalah terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, bahwa Tuhan itu Esa. Nah, dalam tanah atau GPOS, The New Jewish Publication Society of America Tanah mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri, JPOSR, The New Jerusalem Society of America, the Holy Bible. Di sini berisi semua ini tulisan bahasa Ibrani semua di sini. Lalu The Merriam-Webster, Tuhan Allah kita dan Esa, yang artinya dari semua ini, arti kata dalam Tuhan itu Esa dalam Ulangan
yang menciptakan segala-galanya. Pasal 6 ayat 4 ini telah banyak diskusi apakah ini adalah filsafat monoteis yang telah sepenuhnya dikembangkan dalam Ulangan pasal 4 ayat 35 sampai 30 ayat dan 39 atau monoteis praktis. Diskusi mengenai khusus untuk Ulangan pasal 6 ayat 4 ini. Lalu sepertinya karena penyebutan Allah lain dalam Ulangan pasal 6 ayat 14, janganlah kamu mengasihi Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah sifatnya Allah yang cemburu. Teisme yang sebenarnya dikembangkan bersifat filosofis ontologis ini tidak menemukan ekspresi yang penuh dan tidak lanjut dalam PL. Sampai nabi-nabi abad ke-8, abad ke-8, misalnya saya perhatikan dan lain sebagainya. Lalu terakhir, ya PB mengikuti pemahaman ini. Misalnya dalam Roma pasal 30, 1 Korintus 8:46, Ulangan 25, Yakobus 2:19. 3 istilah yang disebutkan dalam Ulangan pasal 4 ayat 6, yaitu yang pertama istilah, ini masuk pasal 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah merupakan pendekatan yang kuat dan menyatakan bahwa tanggapan kita kepada Tuhan adalah melibatkan seluruh pribadi kita. Nah, istilah hati dan jiwa sering digunakan bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kamu adalah manusia yang seutuhnya. Saudara bisa baca di sini, Ulangan ini semuanya. Lalu istilah jiwa itu adalah menggambarkan daya hidup, yaitu napas padamu dan pada hewan. Misalnya dalam Kejadian 1:20 dan 30, pasal 2 ayat 7 dan 19, 7:22, ayat 34 dan seterusnya. Dan ini dalam menunjuk kepada hasrat. Lalu istilah ketiga, kekuatan berarti kelimpahan atau kekuatan. Ketiga istilah ini, hati, jiwa, kekuatan, mewakili manusia seutuhnya, dan karena itu sejajar dengan ungkapan dengan sepenuh hati dalam hukum perintah yang kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu sampai kepada sesama. Ulangan pasal 6 ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Jadi saudara dengan firman perintah, kasihlah sama manusia dengan segenap hatimu, perintah hari ini, maka kamu harus melakukannya. Mengapa saya mengambil teks ini? Bukan karena saya sengaja, tetapi karena saya lihat kehidupan zaman sekarang. Sudah tahu firman, sudah mendengar firman, sudah begini, sudah begini, sudah begini, tetapi masih keras kepala. Bahkan lebih keras kepalanya daripada beton. Memang firman itu kalau hanya diucapkan tidak akan mempan, tapi ingat dalam kitab Wahyu, firman itu bagaikan pedang bermata dua yang akan memisahkan tulang sum-summu. Kita semua tinggal menunggu waktunya. Kapan sum-sum kita dipisahkan? Apakah sampai seperti itu harus kita bertobat? Kata-kata ini mengacu pada perjanjian Yahweh yang diberikan melalui Musa. Kenapa dikatakan apa yang kuperintahkan kepada hari haruslah kau perhatikan? Maksudnya adalah dengan berhati-hati, dengan sepenuh hati. Karena apa? Hatimu dan hatiku sering membuat perbedaan palsu antara P dan PB, yang mana di dalam perjanjian lama menjadi hukum eksternal dan perjanjian baru memiliki iman yang internal. Perbedaan palsu antara P dan PB dan mungkin mendapatkan kesalahan. Artinya ini adalah merupakan keserupaan dalam Yeremia pasal 31. Pasal 31 ayat 31 sampai 34 yang menekankan sebuah hati yang baru. Hati yang baru. Kalau semua handphone di silent, atau mulai minggu depan, jangan hanya seminggu, tapi 2 minggu. Ayat Ulangan pasal 6 ayat 7. Engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan berbicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya tidak ada waktu untuk bermain-main dalam mengajarkan itu,
tetapi setiap saat. Saudara mendengar firman hanya setiap pagi, malam, sebanyak kebenaran. Tapi kalau di sini setiap waktu, kata kerja ini digunakan piel perfect, yang berarti mempertajam ingatan saya dan saudara akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara diberikan kesempatan belajar menyampaikan firman, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi suatu kewajiban yang harus dikerjakan dengan seksama. Karena yang saudara sampaikan bukan opini, bukanlah berita orang, tetapi firman Allah. Dan itulah arti dari verbum veritatis, menyampaikan firman Allah dengan sesuai kebenaran. Jadi saudara jangan pernah menyampaikan khotbah, membuat khotbah dari internet. Arti mempertajam dan dalam piel ini adalah merupakan penggunaan satu-satunya istilah yang diugarin di daerah kepulauan Syria, Arabia, berarti mengulang. Artinya firman Tuhan itu harus disampaikan berulang-ulang. Perintah itu harus diingatkan secara berulang-ulang. Jadi saudara, ketika diingatkan jangan bersungut-sungut, tapi bersyukurlah kalau teringat. Kami menggunakan ayat ini untuk menegaskan bahwa sema perintah itu harus diulang dari pagi sampai sore hari, bahkan sampai malam hari, kecuali langsung jawab dari orang tua lah yang untuk meneruskan iman gaya hidup. Dan itu sangat menarik bahwa aliran dari waktu yang berbeda untuk mengajari jatuh ke dalam pola sastra yang sama dengan Mazmur 139 ayat 2 sampai 6 dan Amsal 6 ayat 20 sampai 22. Pamina baca Amsal 6 ayat 20 sampai 22. Nasihat tentang kebenaran. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Tamatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan menjaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Yang artinya orang-orang tua sangat diperlukan di dalam teks ini. Saudara, di sini tidak ada orang tua. Dosen mengingatkan karena pengganti dari orang tua di sini adalah dosen. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang birahimu. Ini adalah konteksnya berbicara tentang kesempatan mengajar gaya hidup untuk firman Tuhan. Nah, namun para rabi atau para guru saat itu, para nabi mengambil ayat ini sangat harfiah dan mulai membungkusnya tali kulit di tangan kiri mereka dengan sebuah kotak kecil, tefilim dalam perjanjian lama yang terlampir, yang berisi kitab suci yang terpilih dari Taurat. Jenis kotak yang sama juga diikat ke dahi mereka yang disebut dengan nama pilateri atau tali sembahyang. Ini juga disebutkan dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 dan Matius pasal 23 ayat yang kelima. Haruslah juga kau mengikatkan yang artinya tancapkan dalam pikiranmu, bukan hanya sebatas dengar karena yang menyampaikan sampai kehausan. Tapi saudara tidak nangka. Puji Tuhan kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dia masih ada satu yang nempel. Tapi kalau masuk telinga kiri, mentak keluar juga telinga kiri, dia artinya bebas. Ulangan pasal 6 ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbang. Kenapa dikatakan ini adalah merupakan perumpamaan? Karena pada zaman itu di dalam tiang pintu rumah dan pintu gerbang itu berkeliaran setan-setan. Ya, setan-setan. Dan ini adalah merupakan sikap simbolis bahwa Allah memiliki bagian tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi dalam kehidupan keluargamu, orang tuamu, bapak mamamu, abang-abangmu dan adik-adikmu, semua anggota keluarga. Tapi dalam kehidupan sosial kita juga, itu gerbang dalam Ulangan pasal 21 19 dan seterusnya. Sebagaimana ambang dari rumah sering dipandang sebagai tempat iblis dalam dunia Yunani dan Romawi. Dalam dunia Yahudi itu mewakili kehadiran Allah.
bangsa Israel itu Allah perintahkan untuk membuat darah anak domba sebagai stak. Gerbang bisa merujuk ke tempat pertemuan sosial dan keadilan yang seperti gerbang kota. Biasanya kota-kota kecil dan tanda-tanda pintu atau mezuzah ini mengandung beberapa bagian dari kitab suci. Ulangan pasal 6, ya, Ulangan pasal 6 ayat 9, 11, 13, 21 dan Keluaran pasal 3 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Pengakuan yang dapat diterjemahkan dengan berbeda namun tetap dapat dibenarkan. Cara tata bahasa ini adalah merupakan yang paling baik dan sangat mudah dipahami. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang setara dengan pernyataan Matius dalam pasal 4, 35, 39. Dan kalau dibandingkan dengan 1 Tawarik pasal 29 ayat 1, sebab sesungguhnya ada apa yang disebut dengan Allah, baik di surga maupun di bumi, dan yang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikiannya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Saudara percaya kepada Tuhan, jangan bangga karena setan, karena iblis pun percaya ada Tuhannya, ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Saudara percaya kepada Tuhan, jangan bangga karena setan, karena iblis pun percaya ada Tuhan. Oleh sebab itu, ya, saya dan saudara diselamatkan itu oleh karena kebesaran kasih Tuhan. Itu bukan karena gagah kuat. Saudara diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia, secara cuma-cuma. Karena sebenarnya Tuhan Allah itu tidak membunuh kamu. Tuhan itu tidak butuh Jeffrey. Tuhan itu tidak butuh Edria. Tuhan itu tidak butuh Cindy, Puspita, Raya, Melisa, Surya. Tidak. Tuhan tidak butuh kamu, tapi kamu yang butuh Tuhan. 22, kita baca mulai ayat 34 sampai ayat 40. Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. 1, 2, 3. Ketika orang mendengar bahwa Yesus telah membuat orang sedih dikabulkan, berkumpul mereka dan seorang dari mereka seorang bertanya kepada dia, guru hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan yang ketiga, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Ayo main musik satu lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Yesus. Kasih
Demikian firman Tuhan saat hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.